Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Utama dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 2210-2007. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial. Yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin sebuah hubungan pertemanan, diskusi, atau kerjasama yang diterapkan dalam hubungan bermasyarakat. Selanjutnya adalah pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah Gilin. Gilin menjelaskan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok lain, atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kedua adalah Sudjono Sukanto. Sudjono Sukanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Yang ketiga adalah Bonner. Bonner menjelaskan hubungan antara dua atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seseorang, bahkan bisa lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya materinya yaitu syarat interaksi. Ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan langsung atau bersama-sama dan terbagi menjadi dua lagi, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Misalnya kalau yang langsung adalah bertatap muka, atau yang tidak langsung adalah melalui telepon. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar sesama manusia dan dapat terjadi apabila seseorang memberi arti perlakuan kepada orang lain melalui gagasan atau perasaan atas sesuatu yang ingin disampaikan orang tersebut. Selanjutnya adalah jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman atau mengarahkan ke arah bekerja sama. Contohnya adalah saya dan ayah saya saling berinteraksi. Yang kedua adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar, biasanya terdiri dari 3 orang, yang dimana akan memberikan informasi entah itu promosi, bahkan seminar. Contohnya, saya menjadi seorang narasumber yang memberi kegiatan kepada seminar. Yang ketiga adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dari 3 kelompok untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17. Selanjutnya ada pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu sebagai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara pengulangan hingga berjangka panjang, maka akan bertahan terwujudnya hubungan sosial yang baik.
Jadi, semakin lama kita berinteraksi, semakin pula kita menjalin hubungan sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial itu ada 5. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi itu seperti meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilannya terlihat menyerupai fisik seseorang. Kedua adalah sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara untuk dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Yang ketiga adalah simpati. Simpati adalah sikap atau rasa tertarik kepada seseorang akan suatu hal, sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaan dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Yang keempat adalah identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi dengan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Ini lebih parah daripada imitasi tadi ya. Yang kelima adalah empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Selanjutnya ada bentuk interaksi sosial. Itu ada 2, interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu asosiatif. Asosiatif itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah kerjasama. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan positif. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan supaya mengatasi ketegangan dengan antara pihak yang bertentangan, dibutuhkanlah akomodasi. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi itu sikap menghargai sama individu atau kelompok. Yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi ini penerimaan segala unsur-unsur baru di masa kini tanpa menghilangkan ciri khas hal atau hal yang unsur lama. Yang kelima adalah asimilasi. Asimilasi merupakan pencampuran suatu budaya dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya lalu membentuk kebudayaan baru dan menerapkan dalam keseharian. Selanjutnya adalah interaksi yang disosiatif. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seseorang akan bersikap ragu, tidak pasti, penyangkalan, bahkan penolakan yang tidak mengungkap secara terbuka. Yang ketiga adalah pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi tadi yang sifatnya terbuka, yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Penyebabnya adanya perbedaan argumen yang membuat rasa marah hingga benci dan dapat menimbulkan saling menyerang, bahkan melukai seseorang bahkan kelompok.